Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dialah yang menciptakan yang namanya kematian, sehingga akan terlihat siapa yang betul-betul menjalankan agama ini secara baik. Karena kematian adalah sebagai pengingat dalam kehidupannya. Maka dari itu, orang yang banyak mengingat kematian, insya Allah dia akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat ma'assalam kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah, yang bertepatan pula saat ini kita berada pada tanggal 12 Mei 2020. Maka mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Pahala kita mendapatkan pahala yang besar di sisinya, dan kita mendapatkan keberkahannya pula. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan mengambil sebuah nasihat singkat dari surat yang ke-97 dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat ini termasuk Makkiyah, yang mana terdiri dari 5 ayat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, malam Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana turun padanya malaikat-malaikat dan roh, yaitu Jibril alaihissalam, di dalamnya dengan izin Rob mereka untuk melakukan suatu hal.
keselamatanlah sampai terbitnya fajar. Mufradat anzala, anzalna, anzala yunzilu yang bermakna menurunkan. Alfa, ya, alfun bermakna 1000. Syahrun bermakna bulan. Salam bermakna keselamatan atau kesejahteraan. Sebagaimana kita baca at-tahiyyat, ya, salam. Baik. Di dalam ayat ini, di dalam surat ini, dalam surat Al-Qadar, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah kemuliaan, yaitu malam Qadar. Lailatul Qadar, lailah itu artinya malam. Ya. Maka kemuliaan malam Qadar ini, Masya Allah, Allah bahas lebih khusus pada surat ini. Kalau kita lihat, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan, Inna anzalna fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, yaitu nya di sini adalah Al-Qur'an. Dhamir di sini adalah Al-Qur'an, kata ganti. Maka Allah turunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Qadar ini Allah turunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah, secara keseluruhan 30 juz ini. 30 juz ini Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz menuju sama'id dunia, ke langit dunia. Nanti dari langit dunia baru Allah turunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama masa kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dimaksud dengan malam Qadar di sini Allah turunkan Al-Qur'an yaitu secara sekaligus jumlatan wahidah. Dari, ya, Lauhil Mahfuz menuju langit dunia, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Allah katakan lagi, ya, bahwasanya diterangkan Al-Qur'anul Karim, yaitu yang Allah turunkan di sini adalah Al-Qur'anul Karim, yang mana ini diingkari oleh orang yang mengingkarinya, ya, kemudian dikufuri oleh orang-orang kafir. Yukhbiru, kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwasannya apa yang dibacakan oleh hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah sebuah kebenaran, haqqan, wahyullah, dan termasuk wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk pula kitab Allah yang Allah turunkan jumlatan wahidah, secara keseluruhan, dari Lauhil Mahfuz menuju sama'id dunia. Kemudian berbarengan pula dalam Lailatul Qadar ini Allah jelaskan bahwasannya dalam setiap turunnya malam Qadar, yaitu bahwasannya saat itu pula dijelaskan atau ditulis lagi tentang takdir yang akan terjadi pada tiap tahunnya. Karena Lailatul Qadar ini akan turun, ya, pada setiap malam, yaitu pada setiap Ramadan, setiap tahunnya. Maka setiap Lailatul Qadar ini turun, maka sebagaimana firman Allah di dalam ayat ini pula, takdir-takdir pun akan ditulis selama 1 tahun, setiap tahunnya. Apa yang akan terjadi, ya, seluruhnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan lagi, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Apa yang kalian ketahui tentang Lailatul Qadar ini, malam Qadar ini? Sudah kita jelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan ayat semacam bentuknya وَمَا أَدْرَاكَ. Ya, ini kan sudah وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Ya, Allah tanya di sini lagi, wa ma adraka ma lailatul qadar.
apa yang kamu ketahui tentang malam qadar? Dengan adanya pertanyaan seperti ini menunjukkan adanya hal yang luar biasa pada hal tersebut. Ya, pada pertanyaan tersebut, apa yang Allah pertanyakan tentang malam qadar? Berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? Tanazzal, yaitu ya Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Yang mana malam qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Jadi banyak sebenarnya yang menafsirkan tentang masalah malam 1000 bulan ini apa. Namun ya kita ambil satu pendapat bahwasanya yang dimaksud satu hari atau ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, di malam qadar ini itu lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan. Ya, bayangkan ketika dia melaksanakan sholat, ya pas di malam qadar ini, maka sholat tersebut terhitung, ya dilakukan selama 1000 bulan. Bayangkan 83 tahun 4 bulan. Itu 1000 bulan, 83 tahun. Ya, orang sehingga sangat merugi orang-orang yang tidak mendapatkan kemuliaan malam ini. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya mereka iri melihat umat-umat sebelumnya itu umurnya panjang-panjang. Ya. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, Masya Allah ribuan umurnya, ribuan tahun. Ya, Nabi Adam dan sebagainya, mereka semua hampir ya umurnya itu bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Ini para nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya. Sehingga ada sahabat yang iri melihat hal tersebut. Kenapa? Ya, bahwasannya harapannya kalau umurnya panjang berarti dia bisa banyak melakukan ibadah. Semakin banyak ibadah yang dia lakukan, semakin banyak dia mendapatkan pahala besar. Ya, kalau dilihat umurnya semakin panjang, isinya ibadah, maka ya sudah, jadi dia penuh dengan ibadah. Sehingga Allah jelaskan ayat ini adalah kemuliaan. Ya, ini adalah fadilahnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini Allah syariatkan pada yaitu umat Nabi SAW. Siapa yang melakukan suatu amalan perbuatan baik di malam qadar itu bertepatan dengan malam qadar, maka dia lebih baik pada 1000 bulan. Nah, kapan malam Lailatul Qadar, malam qadar tersebut? Sebagaimana hadis-hadis yang ada, Rasulullah SAW mengatakan taharrau, kejar malam itu. Kapan? Ya, fi awakhiri yaitu di asyri awakhir, yaitu di 10 terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Memang ada ulama yang mengatakan malam qadar ini turunnya di malam ganjil. Apakah bahkan ada yang mengatakan 27. Sehingga kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, malam qadar ini pada tiap tahunnya berubah-ubah. Ya, kadang bisa mungkin di malam 21, bisa di malam 23, bisa di malam 25, 27 dan sebagainya. Tidak tahu. Rasul hanya katakan taharrau, berusaha kejar malam itu. Ya, di 10 terakhir. Ya. Bagaimana caranya? Maka caranya intinya perbanyak ibadah. Apakah untuk mendapatkan malam qadar tersebut harus melakukan iktikaf? Maka tidak ada syarat harus melakukan iktikaf. Cuma disunnahkan di 10 terakhir itu melaksanakan iktikaf. Ya, itu sunnah. Tetapi untuk mencapai yang namanya malam qadar tidak harus iktikaf. Intinya pada malam tersebut kita dalam keadaan beribadah. Ya, minimal sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, begitu juga Imam Malik rahimahullah.
Bahwasanya minimal dia melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Kenapa? Karena yang namanya malam itu dimulai dari kapan? Dari terbenamnya matahari sampai munculnya fajar. Kalau dia bisa melaksanakan ini, itulah yang dinamakan dia menghidupkan sebagian malam qadar. Ya, maka dari itu merugi orang-orang yang tidak sholat. Kenapa? Dia tidak bisa mendapatkan malam kemuliaan ini. Ya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, masya Allah sebenarnya ya ini mungkin takdir ya, bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita di hari ke-19 ini kok pas kita membahas surat Al-Qadar, yang artinya insya Allah besok kita akan memasuki malam 21. Subhanallah, ini persiapan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semuanya, termasuk saya, kami semuanya, yaitu kekuatan, memberikan istiqomah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan malam ini. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah di malam tersebut. Dan mudah-mudahan Allah menerima amalan tersebut dan dihitung ya pahalanya sebagaimana yang Allah katakan alfa syahrin, 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian ada yang bertanya, bagaimana ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat berikutnya Allah katakan tanazzalul malaikatu warruh, yang mana pada malam tersebut turun malaikat-malaikat, warruh dan ruh. Allah sebutkan di sini ruh. Ruh itu adalah malaikat Jibril, ya, alaihi salam. Allah sebutkan ruh. Padahal kalau kita lihat, ya, malaikat itu bahwasanya malaikat Jibril adalah termasuk bagian dari malaikat yang lain, sama dengan malaikat yang lain. Tapi Allah keluarkan sendiri di sini warroh, yaitu Jibril pun turun. Seakan-akan ada yang istimewa dengan Jibril alaihi assalam. Ya, maka malaikat-malaikat semuanya turun. Malaikat ya, langit 1 sampai langit ke-7 semuanya turun, penghuni langit. Karena malaikat yang turun, ya, tanazzalul malaikatu warruhu bi'idni rabbihim, ya, min kulli amrin. Semuanya turun secara bertahap itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, karena malaikat yang turun, apa yang terjadi? Salam. Pada malam itu terjadilah kesejahteraan. Terjadilah keselamatan. Muncul yang namanya ketenangan. Angin tenang, ya, nyaman, tidak panas, tidak dingin, sejuk. Begitu juga nanti bahwasanya Allah katakan hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar. Karena malaikat-malaikat yang turun, ya, kemudian bahkan di sini diturunkannya Jibril alaihi salam, ya. Maka pada pagi harinya ketika muncul matahari, sebagaimana dalam hadis dikatakan, maka munculnya matahari itu cerah, ya, artinya tanpa sinar. Bagaimana dia? Allahu a'lam. Kalau tahun lalu kan ada yang meneliti lah, ya, memfoto, ya, pada setiap malam terakhir, ya, dimulai dari malam 21 sampai terakhir Ramadan. Ya. Ini kan kemarin ya difoto. Kapan malam qadar tersebut? Ini hanya prediksi saja. Artinya ini hanya omongan manusia saja. Kebenarannya Allahu a'lam. Intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyembunyikan, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemuliaan malam ini adalah, intinya adalah agar umat muslim semuanya berlomba-lomba mengejar malam ini. Semuanya berlomba-lomba. Kenapa? Kalau ditentukan harinya kan artinya
semua 27 ya sudah 27 saja jadinya orang pada menghidupkannya. Ini kan kurang etis. Sehingga dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat, hanya diberikan tanda di 10 malam terakhir. Sehingga betul-betul di 10 malam terakhir kaum muslimin berlomba-lomba mencari kemuliaan malam tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini ya bi idni rabbihim min kulli amrin. Jadi bahwasanya malaikat turun di sini bukan hanya dalam urusan tersebut ya, tapi ada urusan yang lain juga, yaitu untuk apa? Min kulli amrin. Ya, untuk istilahnya mengatur segala permasalahan. Apa yang ditafsirkan oleh para ulama di sini dimaksud dengan permasalahan di sini min kulli amrin, segala perkara, maksudnya adalah takdir. Apa yang bakal terjadi untuk tahun tersebut. Ya. Oh, si fulan meninggal dan sebagainya. Ya. Seakan-akan diupdate lagi. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi di dalam malam Lailatul atau malam Qadar ini bahwasannya ayo supaya tidak terjadi penyesalan bagi kita. Terlebih saat ini kondisi yang pandemi ya, kondisi kita dalam Covid-19 saat ini, ayo perbanyak ya. Jangan sampai kita kelewatan dengan malam ini. Rugi rasanya. Pada tiap tahunnya ada malam Qadar, ternyata kita tidak mendapatkannya, sangat-sangat merugi. Maka ayo sekarang pada tahun ini kita berazam, ya Allah, saya berazam, kita berazam semua untuk melaksanakan bisa menghidupkan malam Qadar ini. Ya, jadi apakah di malam ini harus tidak tidur? Tidak, boleh saja tidur. Intinya ya, paling tidak perbanyak ibadah pada malam tersebut. Kalaupun mau tidur tidak apa, tapi kerjakan dulu ibadah-ibadahnya, sholat isya'nya, tarawihnya dijaga, kalau bisa tilawahnya juga. Nanti kalau bisa malamnya bangun juga. Ya. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini ya artinya belum normal. Kita belum bisa melaksanakan iktikaf. Kalau biasanya kan kita bisa melaksanakan iktikaf, bahkan kita mengadakan sholat malam. Ya, bangun jam 2 melaksanakan sholat tahajud, sholat qiyamul lail ya, berjamaah kita lakukan. Namun dalam kondisi yang saat ini kita hanya bisa melaksanakan di rumah, silahkan. Begitu juga ibu-ibu mungkin dalam kondisi haid atau mungkin dalam kondisi nifas, apakah bisa mendapatkan keutamaan malam ini? Bisa. Ya. Orang yang haid, begitu juga nifas, yang tidak diperbolehkan kan ngaji, membaca Al-Quran. Apakah ada ibadah yang lain? Ya, begitu juga sholat kan tidak diperbolehkan, puasa juga tidak boleh. Lantas apa yang dia lakukan? Berzikir. Ya, paling tidak dia bisa berzikir. Mungkin mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silahkan apa saja, zikir apa saja. Bahkan ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di malam Qadar perbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau innaka afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf, fa'fu anna, fa'fu anni kalau sendiri, fa'fu anni kalau bersama, fa'fu anna, ampuni, maafkanlah kami. Kenapa? Di malam Qadar perbanyak doa ini. Ketika kita perbanyak doa ini di malam Qadar, maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, mudah-mudahan kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sunnahnya ketika di malam Qadar memperbanyak berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apakah ada jumlahnya? Tidak terbatas. Ya. Jadi habis sholat
isya atau habis sholat tarawih atau mungkin menjelang tidur, perbanyak berdoa dengan ini. Sehingga apa harapannya agar ketika malam qadar ini turun, betul-betul kita punya catatan baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia pernah melakukan ibadah berzikir ketika pas malam qadar. Ya. Pada dari itu mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita izin untuk mendapatkan kemuliaan malam ini. Sehingga ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Ramadan ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perbanyak berdoa di malam-malam terakhir Ramadan ini, yaitu mudah-mudahan kondisi kita semacam pandemi ini, Covid ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya normal kembali. Karena memang agak sulit sekarang di masa ini, maka perbanyak berdoa. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita minta, sehingga mudah-mudahan Idul Fitri yang bisa kita laksanakan sebagaimana biasa. Tapi kalau ini masih ada, maka Idul Fitri kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ini jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan malam kemuliaan ini, kita bisa menghidupkan malam ini, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.